Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan akan boleh memberikan arahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam yang boleh kami lewati. Kami boleh menikmati berkat-Mu dalam istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepadamu. Kami mohon petunjuk melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan. Berkati setiap kami, mampukan kepada setiap kami untuk tidak hanya mengerti, tapi menyimpan firman itu, dan dengan pertolongan Roh Kudus akan boleh kami lakukan dalam hidup ini. Dan bagi hamba-Mu yang akan menguraikan bagian-bagian firman Tuhan, ya Tuhan berkati dan layakkan dia, agar dia boleh menyampaikan suara Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Petrus 1, ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada orang yang mendapatkan penglihatan di mana semua perbuatan dosa orang tersebut di masa lalu ditayangkan kembali di hadapannya, seperti sebuah film. Bahkan dosa-dosa yang mungkin sudah dilupakan itu muncul kembali. Dan mungkin hal yang seperti inilah yang dialami Musa. Sehingga dia berkata dalam Mazmur 90 ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada dosa yang tersembunyi, karena sesungguhnya saudara dan saya semua telanjang dan terbuka di hadapan Allah yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Namun dengan berjalannya usia pertobatan kita, seringkali kita mulai lengah dan kehilangan arah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Untuk hal ini, Petrus dengan tegas berkata, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Satu kondisi rohani yang sangat mengenaskan di hadapan Tuhan, karena kita mempermainkan Tuhan yang telah menyucikan kita dari segala dosa, dan kembali lagi berkubang di dalam dosa. Ingatlah, bahwa dosa yang sudah matang akan melahirkan maut, yaitu kehidupan yang terpisahkan dari Allah. Kekudusan dan dosa tidak mungkin dapat bersatu, seperti terang dan gelap tidak mungkin menjadi satu. Oleh karena itulah Petrus kembali mengingatkan kita, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang menarik di sini ada kata ketakutan. Di sini bukan berarti penyakit ketakutan yang berlebihan atau kecemasan yang berkelanjutan atau fobia, tetapi berbicara tentang sikap waspada kita dalam melakukan perjalanan iman dan pertumbuhan rohani kita. Adakah kita mengalami pertumbuhan dari awalnya sebagai bayi rohani, kemudian bertumbuh menjadi dewasa rohani? Adakah jati diri kita sebagai orang percaya makin terlihat jelas oleh dunia? Adakah keinginan daging mulai tergantikan dengan kehidupan di dalam pimpinan roh? Adakah kita mengalami peningkatan di dalam kualitas kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Masih banyak survei kebenaran yang harus kita lakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan kita untuk berjalan menuju tepi perbatasan kehidupan kita. Kalau dari level 0 sampai 10,
Sudah sampai angka berapa level kesiapan kita untuk menyelesaikan masa kontrak kita di dunia? Sudah siapkah kita? Ingatlah, siap atau tidak siap, masa kita menumpang hidup di dunia pasti akan berakhir. Oleh karena itu sebelum terlambat, mari kita hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seminggu yang lalu tanggal 5 Maret, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Rabu Abu. Melalui ibadah Rabu Abu sesungguhnya kita diingatkan dan disadarkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa mengatakan mau mampir ngombe, sekedar mampir minum, artinya sebentar. Seperti yang dikatakan Yakobus, seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Dan dalam Rabu Abu juga diingatkan bahwa sesungguhnya saudara dan saya berasal dari debu dan kembali kepada debu. Biarkanlah hal itu selalu mengingatkan kepada kita, masa hidup kita singkat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengisi hidup kita yang Tuhan masih berikan kepada kita, yaitu hidup akan Tuhan, takut akan firman Tuhan, dan melaksanakan firman itu di dalam hidup ini. Bukankah Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani? Artinya, hidup saudara dan saya makin bertumbuh, makin dewasa, dan semakin menyerupai Kristus. Sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya hidup kami ini singkat. Dan Tuhan meminta agar di dalam kami mengisi hidup ini, kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang boleh memberikan damai bagi sesama kami. Biarkanlah firman ini tertanam dalam hati kami, dan kemudian kami lakukan dalam hidup. Sehingga orang bisa melihat bahwa kami mengalami perubahan hidup, kami mengalami pertobatan yang sungguh nyata. Dan kita saat ini sedang memasuki masa prapaskah yang pertama. Biarkanlah firman ini boleh menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.